Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat Mesbah Doa dimanapun berada pada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama siapkan hati kita mau datang pada Tuhan. Kita mau puji sembah Dia. Kita siapkan hati biar Tuhan bertahta atas pujian penyembahan kita pada malam hari ini. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat anugerah kasih setia Tuhan, penyertaan perlindungan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, jikalau malam hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh datang menyembah-Mu. Kami menikmati hadirat Tuhan pada malam hari ini. Kami rindu pemulihan yang daripada Tuhan boleh terjadi atas umat-Mu ya Tuhan, atas setiap kami, Jemaat Mesbah Doa dimanapun berada. Biarlah kiranya Tuhan sendiri yang terus menuntun langkah-langkah setiap kami. Terima kasih Tuhan. Mari datang pada Tuhan, mari sembah Dia dengan satu ucapan syukur karena kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Kami datang menyembah-Mu malam ini. Terima kasih Tuhan. Segala puji Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu besar atas setiap kami. Terima kasih Yesus. Tuhan. Haleluya. Haleluya. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih, Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, dari samudra, kebaikan-Mu Bapa kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. sungguh bersyukur. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa Kebaikan tak pernah habis dalam hidup kami. takkan habis Terima kasih. di hidupku. Lebih Lebih tinggi dari cakrawala, dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu tak pernah habis di dalam hidup kami ya Tuhan. Kebaikan-Mu Bapa Terima kasih. takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur Terima kasih Tuhan.
kebaikan-Mu Bapa. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi Lebih tinggi dari dari cakrawala, cakrawala, tak terbatas kasih tak terbatas kasih-Mu. sungguh Sungguh bersyukur. ku bersyukur. Lebih luas Lebih luas dari samudra, dari samudra, kebaikan-Mu Bapa kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. lebih tinggi Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas tak kasih terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Mengalir kasih-Mu Tuhan. dengan segenap hati kami datang menyembah-Mu Yesus. Menyembah Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau baik, Kau sangat baik. Kami menyembah-Mu. Biar kami sembah Engkau Tuhan di dalam setiap kondisi apapun yang ada di dalam kehidupan kami. Kami akan tetap menyembah Engkau Yesus, sumber kekuatan kami, sumber kehidupan kami, sumber pengharapan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah. Yesus, kami sembah Engkau Tuhan malam ini. Mari sembah Dia, sujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Oh, haleluya. Keinginan dalam hidup kami, dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, menyembah-Mu Yesus. Kami sembah Engkau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, menyembah-Mu Yesus. Yesus, ku sembah Engkau ya Tuhan. Sujud di hadapan-Mu, di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Mari lebih lagi Yesus, sembah Dia. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu,
hidupku, dalam hidupku, hanya untuk menyembahmu. Kami sembah Kau Tuhan Yesus, kami datang menyembahmu dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami. Kami sembah Kau Tuhan, Kau yang bertata atas pujian penyembahan kami. Oh Yesus, haleluya. Yesus, ku sembah Kau sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku, hanya untuk menyembah Yesus. Yesus, ku sembah sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidup kami, ya Tuhan, hanya untuk menyembahmu. Mari lebih lagi Yesus, kami sembah Engkau ya Tuhan. Ku sembah Kau, sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku, hanya untuk menyembahmu. Sekali lagi Yesus, ku sembah Yesus, ku sembah Kau ya Tuhan. Sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku, hanya untuk menyembahmu. Lebih dalam kami menyembah, oh lebih dalam kami mau nikmati kasih-Mu. Biar hadirat-Mu itu yang penuhi setiap hati kami. Engkau yang jamah setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu, kuasa kasih-Mu itu yang menangkap setiap kasih, setiap hati kami Tuhan. Malam hari ini kami mau naikkan pujian kami. Haleluya, haleluya. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, Ku puji Kau. Amin Tuhan. Yesus, Ku sembah. Kau. Kami panggil nama-Mu Tuhan. Yesus, Engkau Tuhan dan Raja, dengan segenap hatiku, dengan segenap hati, dengan segenap jiwaku, dan dengan segenap segenap akal jiwaku. budiku menyatakan
akal budi, kami cinta Kau. cinta Ya Tuhan, dengan segenap hati kami nyatakan, ku cinta Kau, ku cinta Kau. Yesus. Kami puji nama-Mu Tuhan. Yesus, Sembah, ku sembah Kau. Yesus Tuhan. Tuhan, Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwaku, akal budi, akal budi, kami beri yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Ini pujian kami, persembahan kami malam hari ini Tuhan, biar naik di hadapan-Mu. Kami nyatakan Tuhan, Yesus, kami puji nama-Mu, kami sembah Yesus, ku sembah biar segala Kau. pujian dan penghormatan kami bagi Tuhan Yesus, yang naik di hadapan Engkau. Tuhan, Itu yang menyenangkan hati-Mu, Raja, itu yang menyentuh hati-Mu malam hari ini. Atas setiap pujian kami pribadi lepas pribadi hati Tuhan, dan dengan segenap jiwaku, Oh, akal budi, kami sembah, ku cinta cinta Kau, ku cinta Kau, ku cinta Kau, Yesus, ku puji Kau sampai selama-lamanya. Yesus, Ku sembah, ku sembah Kau. buat setiap perbuatan-Mu yang begitu ajaib atas hidup kami Tuhan. Terima kasih. Dan Kami Raja, nyatakan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, Tuhan, ku cinta Kau selamanya Tuhan. sembah. Pujian dari setiap hati kami nyatakan Tuhan. Oh, selama-lamanya Tuhan kami mengasihi Engkau. Cinta Kau Yesus. Haleluya. Segenap hati kami, segenap jiwa kami, kami menyatakan Tuhan, ku cinta Kau, Yesus, ku puji Kau, puji Kau Tuhan, kami sembah, ku sembah Kau, Yesus Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, Tuhan, akal budi, ku
bersyukur, terima kasih Tuhan. Biar malam hari ini kami mau menikmati kasih dan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini kami boleh ada di Mesbah Doa. Semoga anugerah Tuhan Engkau kumpulkan kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih, selamat malam. Kita boleh berjumpa kembali di Mesbah Doa malam ini. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Shalom Ibu Debbie, saya seorang ibu rumah tangga mempunyai 2 orang anak. Saya ingin memberikan kesaksian atas kebesaran Tuhan kepada suamiku, terutama bagi keluarga kami. Beberapa waktu yang lalu suami saya itu kan bekerja membawa mobil mengangkat buah kelapa sawit, mengangkat buah sawit. Saat itu pas jam 10 malam suami saya menabrak orang yang sedang memperbaiki mobilnya. Di bagian bawah mobil posisinya kakinya itu keluar di jalan raya dan tidak diberi tanda ya. Karena gelap jam 10 malam, akhirnya suami saya lewat dan menabrak kaki si korban. Sehingga kakinya yang sebelah kiri itu hancur dan mengeluarkan banyak sekali darah. Karena di saat itu tidak ada orang yang mau menolong karena mereka takut. Polisi belum datang, ambulan juga belum datang. Akhirnya korban meninggal di tempat karena kehabisan darah. Namun Bu, puji Tuhan, Tuhan itu baik. Suami saya tidak diamuk massa. Itu pun akhirnya kepala desa membawa suami saya ke rumahnya untuk diamankan sambil menunggu pihak polisi datang. Dan saat itu suami saya memberikan kabar kepada saya bahwa dia dalam masalah, dia sudah menabrak orang dan meninggal. Saya saat itu tidak takut dan tidak khawatir. Saya percaya Tuhan Yesus sanggup menolong suami saya. Memang saat itu saya sudah tidak konsentrasi lagi berdoa, tapi di hati saya terus-menerus saya berseru kepada Tuhan dan saya hanya berserah. Saya ingat setiap firman yang Ibu sampaikan. Ibu berkata kalau ada masalah datang kepada Tuhan ya. Masalah apapun berlutut di kaki Tuhan dan berserah karena Tuhan yang sanggup menolong. Dan puji Tuhan Bu, suami saya akhirnya bisa bebas dari masalah ini karena keluarga korban itu mau berdamai. Dan bahkan suami saya saat itu hanya ditahan selama 4 hari. Ini semua karena kekuatan Tuhan dan campur tangan Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya ini semua hanya karena campur tangan Tuhan. Sehingga Tuhan boleh menyelesaikan semua masalah kami di luar apa yang kami pikirkan. Karena ya saya sudah terpikir suami saya akan mendekam di penjara dalam waktu yang lama. Ya karena korbannya meninggal ya. Tapi karena campur tangan Tuhan semua masalah ini boleh terselesaikan ya, dan bahkan suami bebas hanya dalam waktu 4 hari. Sekian kesaksian saya Bu, semoga Ibu diberi kesehatan selalu, amin. Bahkan seluruh keluarga dan seluruh tim Mesbah Doa dan Mesbah Syukur. Biarlah terus pelayanan Ibu menjadi berkat bagi banyak jiwa sehingga ya jiwa-jiwa boleh dimenangkan. Oh iya Bu, saya mengikuti Mesbah Doa dari awal 2020. Saya memberikan kesaksian ini, semoga semua orang yang sedang mengalami banyak masalah boleh semakin mendekat kepada Tuhan dan terus berharap kepada Tuhan. Maaf kalau kesaksian saya ini panjang, terima kasih, Tuhan memberkati. Amin, amin, amin. Iya, luar biasa ya Bapak Ibu, tidak gampang ya menabrak orang dan orangnya meninggal ya, tapi kita percaya ketika Tuhan yang turut bekerja, maka tiada perkara yang mustahil bagi Tuhan ya. Puji Tuhan, akhirnya bisa terluputkan, bahkan hanya ditahan selama 4 hari saja. Iya, mari kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah
sudah selesai dengan kisah bagaimana Daud ya akhirnya dihukum oleh Tuhan karena ya ketakutan di dalam hatinya, karena kekhawatiran, bahkan dia mulai tidak bergantung lagi kepada Tuhan. Sehingga akhirnya ya Tuhan mengizinkan dia. Ya karena Tuhan tahu apa yang ada dalam hati manusia, Tuhan izinkan Daud menghitung ya, membuat sensus penduduk di Israel. Dan apa yang terjadi ketika Daud menghitung dan mengetahui jumlah penduduk ya di Israel, justru dia semakin ketakutan karena dia mengetahui bahwa kekuatan ternyata yang dimiliki oleh dia tidak besar. Ya, selama ini Daud lupa bahwa dia boleh mengalami kemenangan dalam pertempuran bukan karena banyaknya pasukan yang dia miliki, tetapi semua hanya karena campur tangan Tuhan. Akhirnya Tuhan menghukum dia dengan 3 perkara. Ya, dan Daud berkata, aku tidak ingin mendapat hukuman jatuh ke dalam tangan manusia, tapi aku memilih ya hukuman yang dari tangan Tuhan, yaitu sakit penyakit terjadi ya. Dan kita tahu bersama kemarin ya akhirnya ya penyakit sampar datang atas bangsa Israel. Dan dari pagi sampai waktu yang ditetapkan, maka matilah dari antara bangsa itu, dari Dan sampai Beersheba 70.000 orang mati ya saudara. Ketika malaikat mengacungkan tangannya ke Yerusalem untuk memusnahkannya, maka menyesallah Tuhan karena malapetaka itu. Ya, dan ya kita mungkin ya orang berkata kok Tuhan menyesal. Ya, Tuhan bisa, artinya ya mengurungkan niatnya untuk menghukum sebuah bangsa karena belas kasihannya. Mungkin dia melihat doa-doa mereka, dia mendengar doa-doa manusia sehingga rancangan malapetaka itu tidak jadi diturunkan. Kita melihat ketika peristiwa Sodom dan Gomora, ya Tuhan mencari kalau ada orang-orang yang mau berseru bagi kota itu, maka Tuhan akan mengampuni, tapi ternyata tidak ada. Jadi rancangan Tuhan bisa dibatalkan. Siapa yang bisa membatalkan? Ya Tuhan sendiri, tentunya lewat doa-doa kita. Ya, jika Tuhan merancangkan malapetaka, tapi dia melihat hati kita yang sungguh-sungguh bertobat, maka Tuhan bisa menghentikan itu. Akhirnya Daud memilih penyakit sampar datang atas bangsa Israel. 70.000 orang yang mati saudara ya. Dan akhirnya ya Daud berkata di ayat yang ke-17 kemarin 2 Samuel 24. Dan berkatalah Daud kepada Tuhan ketika dilihatnya malaikat yang tengah memusnahkan bangsa itu demikian, sesungguhnya aku telah berdosa dan aku telah membuat kesalahan. Tetapi domba-domba ini apakah yang dilakukan mereka? Biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku. Ya, Daud akhirnya menyesal. Dia mengaku berdosa di hadapan Tuhan. Ya, dan dia mengakui bahwa yang lain tidak bersalah. Daudlah yang bersalah. Sehingga dia meminta kepada Tuhan pengampunan. Dan biar Tuhan menjatuhkan malapetaka atas dia dan bukan atas orang lain yang tidak bersalah. Iya, sekarang kita akan lanjutkan. Ya, 2 Samuel pasal 24 ayat yang ke-18. Mesbah didirikan dekat Yerusalem, tulah berhenti. Nah, pada hari itu datanglah Gad kepada Daud dan berkata kepadanya, pergilah, dirikanlah mesbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Arauna orang Yebus itu. Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad, seperti yang diperintahkan Tuhan. Ketika Arauna menjenguk dan melihat raja dengan pegawai-pegawainya mendapatkannya, pergilah Arauna keluar lalu sujud kepada raja dengan mukanya ke tanah. Bertanyalah Arauna, mengapa tuanku raja datang?
kepada hambanya ini? Jawab Daud, untuk membeli tempat pengirikan ini daripadamu, dengan maksud mendirikan mezbah bagi Tuhan, supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat. Saudara, banyak orang beranggapan bahwa tempat pengirikan Daud yang mendirikan mezbah ini adalah lokasi di mana Abraham hampir mengorbankan anaknya. Jadi itu perkiraan banyak para ahli dan peneliti bahwa tempat di mana Daud membeli tempat pengirikan Arauna ini adalah tempat di mana dulu Abraham hampir mempersembahkan anaknya Ishak. Setelah Daud mati, akhirnya Salomo membangun bait Allah di tempat ini. Berabad-abad kemudian, Yesus mengajar dan berkhotbah di tempat ini. Jadi, akhirnya Daud membangun sebuah mezbah. Dia mendirikan mezbah di dekat Yerusalem. Dia membeli satu tempat milik Arauna dan dia mendirikannya di sana mezbah bagi Tuhan, supaya tulah yang terjadi di Israel itu berhenti. Lalu di sana dikatakan, kita melihat memang sejak pemerintahan Daud, sejak pertama kali orang-orang Israel masuk tanah perjanjian di bawah pimpinan Yosua, mereka berusaha keras untuk menyatukan bangsa itu dan menghalau penduduk-penduduk yang jahat. Dan sekarang setelah lebih dari 400 tahun, Israel akhirnya hidup dalam damai. Daud melaksanakan apa yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun pemimpin, ataupun hakim, ataupun raja sebelum dia. Pemerintahannya dijalankannya berdasarkan prinsip dan dedikasinya kepada Tuhan demi kesejahteraan bangsa Israel. Tetapi Daud juga berdosa akan hal itu, tetapi walaupun dia berdosa, Alkitab menyebut Daud orang yang berkenan di hati Tuhan. Kenapa? Karena Daud mau bertobat. Karena ketika dia berdosa, Daud mengakuinya. Dia mengakui semua dosa-dosanya kepada Allah. Dan dia mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Allah dan tetap setia kepada Allah sepanjang umur hidupnya. Itu bisa kita lihat dari Mazmur-Mazmur yang ditulis oleh Daud. Ketika malapetaka itu datang menimpa mereka, dikatakan Daud meminta pengampunan kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan ampuni dosa-dosaku, aku telah berdosa. Tapi jangan engkau beri tulah ini, penghukuman ini kepada bangsa Israel, domba-domba yang tidak berdosa. Berikanlah, biarlah tanganmu menimpa aku dan keluargaku. Sehingga Daud membeli tempat pengirikan Arauna itu dan mendirikan mezbah. Dikatakan di sana ayat 22, lalu berkatalah Arauna kepada Daud, baiklah tuanku raja mengambilnya dan mempersembahkan apa yang dipandangnya baik. Lihatlah, itu ada lembu-lembu untuk korban bakaran dan eretan-eretan pengirik dan alat perkakas lembu untuk kayu bakar. Semuanya ini raja diberikan Arauna kepada raja. Arauna berkata pula kepada raja, kiranya Tuhan Allahmu berkenan kepadamu. Tetapi berkatalah raja kepada Arauna, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya, sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Sesudah itu Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu itu dengan harga 50 sikal perak. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Kita lihat saudara, apa yang membuat hati Tuhan tergerak sehingga tulah itu berhenti? Hanya satu, sikap pertobatan kita. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, semurka apapun Tuhan, waktu Tuhan melihat hati seseorang itu bertobat dan mau berbalik lagi kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyesal. Saudara, tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan asalkan kita mau bertobat.
Masalahnya banyak orang itu melakukan dosa tapi tidak mau bertobat, tidak mau mengaku, masih menyembunyikan dosa-dosa itu. Ya, kita berdoa hari ini kepada Tuhan, apapun dosa yang kita lakukan, mari saudara, tidak ada jalan keluar lain yang lebih baik selain kita mengakunya, bertobat di hadapan Tuhan dan meninggalkan dosa itu. Karena itu ya, kalau kita mau melihat kemurahan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, bertobatlah karena Tuhan suka dengan sikap pertobatan ya. Baik, mari kita akan tundukkan kepala, kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini kami boleh membaca firman Tuhan, bagaimana akhirnya karena dosa pemberontakan di hati mereka, Daud dan bangsa Israel dihukum oleh Tuhan. Tidak tanggung-tanggung penyakit sampar datang, 70.000 orang mati. Tetapi Daud bertobat, dia mendirikan mezbah, lalu dia mempersembahkan korban dan meminta pengampunan dari Tuhan, sehingga tulah itu akhirnya berhenti. Kami berdoa Tuhan, hari ini Engkau melihat hati kami kalau ada dosa yang masih kami simpan dalam hati, pikiran dan perkataan kami, seluruh perbuatan hidup kami Tuhan. Ampuni kami, sucikan dan kuduskan kami. Kami mau bertobat, meninggalkan dosa itu dan kembali kepada Tuhan. Mampukan setiap mereka yang terikat dengan dosa dilepaskan di dalam nama Yesus. Yang terikat dengan amarah, kepahitan, kebencian, persinahan, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan minuman keras, obat-obatan terlarang, rokok, narkoba, obat tidur, obat penenang, semua diputuskan dalam nama Yesus. Engkau juga Tuhan memberkati setiap mereka yang terbaring sakit. Mari letakkan tanganmu di bagian yang sakit, saudara, perkatakan dalam nama Yesus ada kesembuhan. Kami percaya kesembuhan yang dari Tuhan masih terjadi. Ampuni dosa pelanggaran kami Tuhan. Engkau juga Tuhan yang memberkati setiap anak-anak-Mu Bapa, mereka yang ada dalam pergumulan hutang piutang, masalah keuangan, Tuhan pulihkan. Tidak ada perkara yang mustahil. Yang ingin menjual aset, Tuhan juga pertemukan dengan yang terbaik. Kau juga memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang terus hidup takut akan Engkau, mereka merindukan pemulihan dalam keluarga, Tuhan juga turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, biar lawatan Tuhan terjadi bagi Indonesia, hujan pertobatan tercurah, orang-orang bertobat dari dosa, datang kepada kebenaran, menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, kepala-kepala daerah, Tuhan berkati agar semuanya hidup takut akan Tuhan. Menjelang pemilihan umum Tuhan, pilkada, pilpres, kami berdoa ada orang-orang, anak-anak Tuhan yang Tuhan angkat untuk duduk di kursi kepemerintahan. Kau juga memberkati Bapa untuk setiap anak-anak-Mu yang ada dalam pergumulan yang berat, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan terjadi, tercurah, dan mereka Tuhan semua boleh dipulihkan, pertobatan terjadi di antara bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, turunlah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel, saudara. Setiap hari selalu terjadi. Setiap hari selalu terjadi. Setiap